halaman 16 lah. Buka halaman 16. Itu bacanya di situ fardu wudu ya. Fardu wudu. Yalah. Kalau di dalam kitab yang lain itu bacaannya furudul wudu'i sittatun. Nah, jadi lah jagalah rukun wudu. Rukunnya wudu lah. Rukunnya wudu. Jadi wudu itu ada mempunyai rukun, ada mempunyai syarat, ada mempunyai pembatal. Nah, kita masalah rukun. Jadi di dalam berwudu itu apabila ketinggalan rukun di dalam wudunya kada sah wudunya. Lah, ingatin bila salah satu daripada yang 6 ini ada yang ketinggalan, kada sah wudunya. Nah, jadi apabila wudunya tidak sah, kalau dia melaksanakan sembahyang, kalau dia melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya seperti tawaf, nah kada sah sembahyangnya lah. Dengerin, jangan sampai ketinggalan di antara yang 6 perkara ini. Nah, jadi wa furudul wudu'i sittatun, yaitu ada 6 lah, ada 6 rukun wudu, rukun wudu ada 6. Nah, jadi awwalu ujarnya, awwalu an-niyatu ujarnya di kitab yang lain lah, nanti di situ. Yang pertama ujarnya yaitu berniat. Nah, nanti ada niat wudu. Yang pertama ujarnya berniat. Kenapa jadi disuruh untuk berniat? Karena ada hadis daripada baginda Rasulullah SAW yang berbunyi apa ujar Rasulullah? Daripada sabdanya baginda Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyati. Ujar Rasulullah SAW, artinya hanya sah amal perbuatan seseorang itu melalui dengan niatnya. Nah, jadi kalau mau sah ibadahnya, baik itu sembahyang atau wudunya, harus dengan berniat. Kenapa jadi disuruhkan untuk berniat? Karena niat itu adalah sebuah kasad, yaitu tujuan ujarnya lah. Maka dari itu tidak terhasilkan sesuatu pekerjaan, tidak terhasilkan niat kalau beserta hatinya lupa. Nah, dia mengerjakan wudu, dia mengerjakan sembahyang, tapi hatinya lupa, nggak memasang niat, tidak memasang niat hatinya. Dia mengerjakan sembahyang tapi tanpa niat, dia berwudu tapi tanpa niat, tidak akan terhasilkan ujarnya. Kalau hatinya lupa, kalau hatinya kada berniat mengerjakan sesuatu ibadah, hatinya kada berniat berwudu tapi kada niat berwudu, membasuh muka haja, membasuh tangan haja, basuh kaki haja, niatnya kada dah nak berwudu, terhasilkanlah wudunya. Jadi kada terhasilkan ujarnya. Dan sunat untuk menuturkan lafaz
Lah, jadi sunat untuk menuturkan lafaz. Nah, jadi wajib menyertakan niat, ujarnya lah. Wajib menyertakan niat dengan basuhan pertama daripada juju yang wajib. Nah, jadi wajib menyertakan niat itu dengan basuhan pertama daripada juju yang wajib. Nah, basuhan yang pertama, nah di waktu kita membasuh, berwudu itu kan basuhan yang pertama. Nah, menyertakan niat itu di waktu basuhan yang pertama. Nah, bagian daripada juju mukanya. Nah, membasuh bagian yang pertama juju daripada mukanya. Di situ dia nang wajib menyertakan niatnya tadi. Nah, lah perhatikan. Nah, di situ jadi ujarnya wajib menyertakan niat itu pada awal bagian, pada awal juju basuhan wajahnya ujarnya. Jadi menyertakan niat itu pada awal juju basuhan wajah mukanya. Nah, kenapa? Supaya besertaan niat itu dengan basuhan yang pertama tadi, dari basuhan yang wajib-wajibnya. Lah, dengarkan. Di antaranya kaifiat orang berwudu nih. Di antara kaifiat orang berwudu di antaranya bahwasanya dia berkata, ini sunat lah. Nih, bahwasanya dia berkata nawaitu raf'al hadasi. Kayak itu. Misalnya dia mengucapkan lafaz yaitu nawaitu raf'al hadasi, ujarnya. Aku berniat untuk menghilangkan hadas, ujarnya. Jadi kalau dia berniat kayak gitu di waktu awal basuhan daripada juju mukanya ini, dia berniat, ujarnya, aku berniat menghilangkan hadasku, ujarnya. Kayak itu niatnya. Cukup aja sudah niat dengan berniat seperti itu. Aku, ujarnya, berniat menghilangkan hadas daripadaku. Cukup aja sudah. Atau ujarnya juga nih, au nawaitu istibahatas salati. Atau dia nih mengucapkan lafaz yang seperti ini. Apa ujarnya? Aku berniat untuk membolehkan mengerjakan sembahyang, ujarnya. Itu juga niatnya. Aku, ujarnya, berniat untuk membolehkan mengerjakan sembahyang. Kayak itu. Jadi kayak itu juga dibolehkan niatnya. Atau seumpamanya daripada ibadah yang harus berwudu mengerjakannya, barangnya yang seumpamanya seperti niat untuk mengerjakan tawaf wudunya, itu seumpamanya kan, boleh juga. Atau seumpamanya niat dari ibadah yang harus berwudu untuk mengerjakannya ibadah tersebut. Atau juga dia berniat nawaitu ada fardil wudu'i. Kayak itu. Apa ujarnya? Aku berniat menunaikan kewajiban untuk berwudu. Banyak caranya. Boleh aja juga kayak itu. Atau dia berniat nawaitul wudu'a. Aku berwudu, ujarnya. Aku berniat untuk berwudu. Cuma sekadar itu aja bacaannya di dalam hatinya, bolehlah. Boleh aja juga. Nang sempurnanya kayak apa? Nang sempurnanya tuh ada tuh barisnya di bawah Arabnya.
nawaitul wudu'a liraf'il hadasi al asgari fardan lillahi ta'ala. Jadi tasarahai hanak nang kaya itukah cara membaca lapas niatnya atau nang kaya yang disebutkan nang di atas tadi. Nah, boleh aja juga nang kaya itu. Nah, lalu kayak apa nih? Tadi kalau ujarnya kalau niat itu, kalau wajib menyertakan niat itu dengan membasuh pertama jujur daripada wajah. Nah, tadi kan kayak gitu kalau nih misalnya ujarnya, jikalau didapati pang niat itu hanya terdapat niat itu pada pertengahan membasuh wajahnya, pada pertengahan waktu awal membasuh belum terbaca lagi niat, pas di pertengahan membasuh mukanya baru dia meletakkan niat wudunya di pertengahan membasuh mukanya. Nah, jikalau dia dapati niat pada pertengahan membasuh wajahnya, bukan pada awalnya ujarnya, ada di awal membasuh. Nah, jadi kayak apa tuh? Maka itu tercukupi aja, hasil aja niatnya juga. Nah, sekalipun kada di waktu yang pertama dia mengandak niatnya. Nah, misalnya di pertengahan basuhan yang pertengahan dia baru baru dia mengandak niat wudunya, hasil kayak apa? Tercukupi lah. Nah, jadi ujarnya tercukupi aja. Nah, tercukupi aja. Cuma ujarnya wajib kembali ke bagian yang sudah dibasuh. Nah, misalnya di pertengahan sini baru dia mengandak niat. Bukan dari sini, dari awal juju. Di sini baru mengandak niat. Nah, wajib dia mengembali. Nah, gitu. Wajib kembali ke bagian yang sudah dibasuh ujarnya. Nah, itulah. Nah, itu niatlah. Yang pertama niat. Habis sudah rukun wudu yang pertama. Nah, kemudian lagi yang kedua yaitu membasuh wajah. Iyalah, membasuh wajah iyalah. Ghaslul wajhi ujarnya. Yang kedua itu yaitu ghaslul wajhi ujarnya membasuh wajahnya. Yang kedua rukun wudu yang kedua yaitu membasuh wajahnya. Membasuhnya dengan apa? Oi, orang berwudu itu membasuhnya dengan apa? Nah, membasuhnya dengan air. Nah, kenapa? Jadi disuruhkan membasuh wajah karena karena Allah Subhanahu wa taala berfirman sesuai dengan firman daripada Allah Subhanahu wa taala. Ujar Allah Subhanahu wa taala, "Waghsilu wujuhakum." Nah, apa ujar Allah Subhanahu wa taala? Basuhlah wajah-wajah kalian. Jadi membasuhnya wajah-wajah itu maksudnya ialah dengan membasuhnya wajah itu maksudnya dengan berwudu. Alah, ada apalah? Rehat. Lah. Dengan berwudu maksudnya membasuh wajah doh. Jadi yang kedua yaitu membasuh wajah. Ujarnya di sini membasuh wajah dari segi panjangnya nih. Jadi membasuh wajah tuh kayak apa dari segi panjangnya? Kan wajah ini ada
seperti bundaran gitu. Nah, wajah kita ini bentuknya seperti bundaran. Kalau bagian atasnya dan bawah agak manjang. Ya kalau bagian sini agak kada terlalu panjang. Jadi ujarnya membasuh wajah ini dari segi panjangnya, maksudnya dari atas ke bawah. Dari bagian tempat kebiasaan tumbuh rambut kepala. Nah, di situ yang diwajibkan. Dari bagian tempat kebiasaan tumbuhnya rambut kepala, berarti bagian sinilah. Nah, kebiasaannya bagian tumbuh, ya lo, bagian tempat kebiasaannya tumbuh rambut kepala berarti di sini. Berarti yang wajib dibasuh itu mulai dari tumbuhnya rambut yang ada di kepala. Jangan di sini, nanti basuh dari sini aja, jangan dari awal, dari sini tempat kebiasaan tumbuhnya rambut yang ada di kepala berarti dari sini. Dari sini. Nah, kebiasaan dari sini. Kalau ada rambut tuh di sini kalau kayaknya ada supaya bagian sampai ke bagian dagu. Dari awal tumbuhnya rambut sampai bagian dagu. Nah, di situ yang wajib dibasuh. Itu yang namanya bagian muka itu, bagian wajah itu. Mulai daripada awal tempat tumbuhnya rambut sampai ke bagian dagu. Jangan di sini, jangan di sini aja yang terbasuh. Tuh kada bagian kada terbasuh bagian muka. Itu yang namanya muka kayak gitu. Itulah. Misalnya coba dengarkan. Misalnya seseorang yang berwudu ada mempunyai rambut, misalnya di sini mempunyai rambut di dahi, bukan di sini, tapi di sini semacam tompel. Ya lah, tompel itu misalnya ada di bagian sini kan, nempel lah. Terus ditumbuhinya rambut di situ. Ditumbuhinya rambut di bagian situ, di bagian tompelnya tuh ditumbuhi rambut, bolo-bolo ditumbuhi di situ. Nah, kalau bahasa Arabnya itu namanya gamam. Lah, istilah bahasa Arab tuh namanya gamam. Nah, lalu kayak apa? Nangarannya gamam tuh apa? Maksudnya apa maksudnya yang namanya gamam itu? Yaitu bagian dahi yang tumbuh rambutnya. Bagian dahi ada rambutnya. Jadi jangan jualah karena di bagian dahinya sini ditumbuhi rambut. Jadi dia berwudu mulai dari sini aja. Karena ujarnya tadi kan termasuk daripada bagian wajah itu daripada awalnya tumbuhnya rambut. Nah, jangan di bagian di bagian tompelnya tuh aja yang dibasuh, sedangkan di sini itu kada mencukupi. Ingatlah, misalnya ada terjadi orang macam kayak gitu. Misalnya ada terjadi orang macam kayak gitu. Jangan dia membasuh mukanya bagian di mana yang ditumbuhi oleh tompelnya, di situ aja yang dibasuh. Mulai dari situ, dari sini jangan seperti itu. Kemudian lagi orang nang basulah. Tadi kan orang yang mempunyai tompel. Tempel kah apa? Tempel apa tompel? Dapat rehat. Tempel apa tompel? Tempel apa tompel? Dia tahu juga. Cuma semacam itulah. Nah, misalnya seseorang ini basulah. Nah, kayak apa? Adapun kalau inya mempunyai sulah, yang namanya sulah ini apa? Yaitu bagian depan kepala. Bagian depan kepala tidak ada bolonya, ujarnya. Tidak ada rambutnya. Jadi yang namanya bagian depan kepalanya ini tidak ada rambutnya,
berarti orang tersebut mempunyai sulah ialah. Mempunyai sulah. Tidak ada rambutnya, Bang. Jadi mempunyai sulah. Anggaplah orang itu butak. Dan ini bukanlah bagian daripada wajah. Nah, jadi di sini misalnya di sini di sini bagian sini basulah, termasuklah di sini bagian wajah. Jadi kada termasuk. Jadi orang berwudu itu kada wajib dia membasuh bagian solahnya itu. Jadi kada wajib dia membasuh bagian solahnya itu. Di waktu membasuh muka itu kada wajib dia membasuh bagian sulahnya, karena itu kada termasuk bagian wajah seseorang tersebut. Nah, jadi sulah itu bukanlah bagian wajah yang wajib dibasuh, ujarnya. Lah, ingatin, kalau Pang mempunyai sulah rontok rambutnya sampai kada mempunyai rambut lagi, jadi jangan kada wajib kada untuk membasuh bagian kepala yang botak tersebut. Sudah. Membasuh wajah dari segi lebarnya dari pasak telinga kanan sampai pasak telinga kiri. Tadi kan dari segi panjangnya, dari bagian tumbuhnya rambut sampai ke bagian bawah dagu. Bila kada terbasuh di sini, kada terbasuh dagunya, kada sah wudunya, kada sah sembahyangnya. Itu dari segi panjangnya. Kalau dari segi lebarnya, Bang, membasuh wajah dari segi lebarnya dari pasak telinga, ujarnya, pasak telinga kanan sampai pasak telinga yang kiri. Dari sini ini kanan, bagian kanan. Sini. Jadi dari sini harus merata ke bagian sini. Nah, tuh ingat, perhatikan. Perhatikan. Bila kada merata daripada bagian panjangnya, awal tumbuh rambut, bagian dagu dan dua pasak telinga, kada sah bila kada terbasuh bagian itu. Lihat. Perhatikan. Yang dimaksud ialah bagian luar saja daripada bagian wajah yang sudah disebutkan di atas tadi. Karena itulah tidak wajib membasuh batin mata. Jadi batin mata kan mata termasuk di bagian wajah. Ya kalau mata ini termasuk di bagian wajah. Nah, mata termasuk di bagian wajah. Jadi wajiblah membasuh mata wajiblah membasuh mata lah. Wajiblah dulu. Nah, jadi jadinya karena itulah tidak wajib membasuh batin mata, dan tidak juga dia disunatkan untuk membasuh mata. Batin mata ini bentuk bola mata kita ini wajiblah dibasuh. Karena ini termasuk bagian wajah, kalau kada diwajibkan untuk membasuhnya, dan kada juga disunatkan. Tidak juga disunatkan untuk membasuhnya. Nah, bagian batin hidung wajiblah juga, karena hidung nih bagian dalam-dalamnya ini wajiblah, ini bagian termasuk bagian wajah. Kalau tapi bagian batinnya, bagian dalam-dalamnya wajiblah membasuh, kada diwajibkan untuk membasuhnya. Kemudian di bagian mulut kita termasuk bagian wajah, kalau tapi kada diwajibkan juga untuk membasuhnya yang di bagian dalamnya. Ada wajib. Perhatikan coba sedikit. Ujarnya falau tahaqaqa dararu gasli batidil aini haramun, ujarnya. Jikalau nyata oleh
daruratnya. Seumpamanya dia nih membasuh matanya ini, membasuh matanya, membasuh mulutnya. Nah, jikalau nyata bakalan darurat. Misalnya matanya dibasuh bakalan pacang keluar darah kah? Bakalan sakit kah matanya terkena air? Nah, jadi ujarnya apa? Membasuh mata tadi, membasuh ain mata tadi, nih bagian mata kita yang dibasuh tadi. Kalau ini nyata bakalan darurat, bakalan sakit dengan sebab basuhan tadi. Haramun ujarnya, diharamkan. Jadi kada usah dipaksa-paksa untuk membasuh bagian mata kita ini. Bakalan mendaruratkan, berdarah kah, sakit kah matanya? Tuh kada dibolehkan, malahan diharamkan, kada dibolehkan. Misalnya lagi inya menyangka bakalan darurat, menyangka aja. Kalau tadi inya nyata sudah bakalan darurat, ini menyangka. Kalau inya menyangka aja bakalan darurat, membasuh ain matanya tadi, bola matanya tadi, itu cuma dimakruhkan aja ujarnya. Nah, sedikit lagi. Kemudian lagi, fa in tanajasa wajaba gasluhu illam yasyadiraran. Jadi misalnya nih bola mata kita ini, di waktu kita berwudu, anak mengerjakan wudu, melaksanakan wudu, kena najis misalnya nih, mata kita nih kena najis, maka wajib membasuh najisnya tadi. Wajib kita membasuh najisnya dulu, menghilangkan najisnya. Menghilangkan najisnya tadi wajib kita. Misalnya kita habis tidur, terus ada kotoran mata, tahi mata tuh, itu kan najis. Wajib kita menghilangkan dulu kotoran mata kita tuh, wajib menghilangkannya, membasuhnya. Hanya kita berwudu, jangan dibiarkan ada kotoran mata langsung berwudu, masih ada lagi nimpil sesudah berwudu, ada najisnya lagi di bagian mata tuh. Tuh apa? Jadi diwajibkan untuk menghilangkan kotoran dulu, kotoran yang ada di mata atau tahi mata tuh. Jadi misalnya mata kita nih terkena najis, wajib membasuhnya. Ilam yasyadiraran, jikalau tidak mengkhawatirkan akan darurat. Ujarnya pulang deh. Jikalau tidak akan mengkhawatirkan bakalan darurat. Apabila mengkhawatirkan bakalan darurat, misalnya ada tahi mata, kotoran mata. Misalnya kan kita basuh dengan kuat membasuhnya, bakalan darurat, bakalan berdarah kah? Sakit matanya. Jadi kada wajib ujarnya. Wa illa, melainkan ujarnya, fa yusalli ala halihi wa yu'idu. Maka dia sembahyang dia tadi, dan dalam keadaan nang matanya nang sakit tadi, dalam keadaannya misalnya matanya berdarah dengan sebab dia kuit misalnya kotorannya tadi, tapi ujarnya dia mengulang wa yu'idu, dan mengulang dia akan salatnya. Mengulang dia akan salatnya. Wa wajaba alaihi ghuslu ma zukira fi atanjisi dunal wudu, dan wajib atas dia tadi membasuh matanya sesuatu yang disebutkan pada nang terkena najis tadi. Jadi wajib membasuh matanya yang terkena najis, bukan wudunya, dunal wudu. Jadi wudunya tetap aja, cuma nang wajib menghilangkan najisnya, itu nang wajib.
Wudunya sah aja, cuma menghilangkan najisnya yang ada di bagian mata itu yang wajib. Nah itu ujarnya. Lah, udah. Nah itu perhatikan. Jadi nih baru rukun wudu yang kedua. Kemudian rukun wudu yang ketiga, membasuh 2 tangan sampai 2 siku.